online pakai nomor lain. Nomor apa? Maksudnya ke online gitu. Siang Afi. Siang Yanti. Kalian kok aktif kali siang-siang ya? Paling bingung kalau harus ngatur tempat suplemen ini. Kayak biar dia pas gitu gimana gitu. Males saya kadang-kadang nge-refill bolak-balik itu loh. Tapi suplemennya lebih baik minum suplemen daripada minum obat saya. Karena kalau umur sesaya ini kayak tua banget sih umur sesaya. Ya, tapi umur segini tuh kita tuh butuh suplemen tambahan nutrisi. Kalau nggak akan bisa dah. Tidak akan bisa. Karena dari makanan nggak akan mencukupi ya. Maka kita butuh nutrisi dari suplemen juga. Vitamin, apa gitu. Apa yang kamu butuhkan lah. Terus kemarin saya ketemu orang dari Malaysia. Emang manusia ini nggak ada puasnya, saya aja bilang, kulitnya kamu bagus banget. Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya dia pakai Korean produk. Ya, saya juga pakai Korean produk. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia ngasih tahu saya dia pakai PDRN yang set. Oh, aku juga pakai yang merek itu, cie. Emang itu yang lagi tren di Korea. Dan dia bilang kalau kamu ke Korea, pokoknya kamu ke Olive Young aja, kata dia. Terus kamu lihat yang di situ ada produk number 1 bestsellernya di Olive Young. Itu kamu beli semua, kata dia. Terus temen saya ngomong gini, kita takut kalau ke Olive Young kita beli yang number 1 bestsellernya, jangan-jangan tuh bohong gitu. Maksudnya iklan doang gitu loh. Dia bilang kalau di Singapura itu kalau di Korea itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa karena kita bayar gitu terus kita jadi number 1 produk. Dan dia bilang it's not Indonesia, kata dia. Jadi di Singapura tuh di Korea tuh bener-bener kalau mereka bilang number 1 produk, so itu adalah best selling yang number 1 gitu, kayak nggak bisa ditipu-tipu lah ya. Terus dia udah kasih tahu aku krim apa gitu ya, nanti aku mau titip sama temen yang ke Korea. Tapi dia bilang mukamu kayak kamu dia bilang kulit saya kayak di skin booster. Saya bilang enggak, saya nggak skin booster karena skin booster tuh kalau buat saya nggak boleh. Kan itu selain vitamin ada bahan kimianya juga kan. Nah itu buat saya nggak boleh gitu. Pokoknya intinya memasukkan bahan kimia ke wajah tuh nggak boleh. Jadi saya hanya dari kontrol makanan saya. Pokoknya kalian kalau mau kulitnya bagus tuh jangan makan gula terlalu banyak. Saya masih sih sesekali makan gula icip-icip gitu masih. Tapi misalnya nih 1 cake gitu ya jangan dimakan semua say cake-nya. Cake-nya tuh kamu makan 3-4 suap udah paling maksimal lah. Terus kamu berbagilah sama orang lain ya. Biasanya saya kasih suami saya. Terus tiap hari saya makan sayur salad, minum air yang banyak. Itu aja sih. Plus tambahan suplemen tadi. Karena kalau nggak ada suplemen juga nggak akan cukup ya. Mau seberapa banyak kita makan buah coba. Keburu naik berat badannya gara-gara makan buah. Kan? Saya nggak treatment di klinik, saya paling nggak suka ke salon. Ke salon itu wasting so much time buat saya. Capek duduk atau enggak berbaring suruh menjemin mata, facial gitu. Aduh, kayaknya saya setahun lalu deh ke facial. Tahun lalu aja saya pergi facial 1 kali, that's it.
Sebenarnya kalau kamu tuh udah di rumah rajin peeling, kamu rajin intinya kulitmu harus lembab ya. Jadi kalau kamu peeling tuh cepet kotoran tuh keangkat gitu loh. Terus kamu harus olahraga sih. Karena kalau olahraga kan pori-pori kebuka, pas kamu keringetan, kotoran-kotoran itu juga keluar. Selain itu kalau kamu olahraga, metabolisme tubuhmu lebih bagus. Jantungmu kan bekerja tuh. Kalau yang kamu olahraga kardio, beban juga sih, kalau kita ambil beban tuh kayak detak jantungnya kan ada peningkatan. Itu tuh peredaran darah ke seluruh tubuh lebih bagus, kulit pasti lebih bagus. Kayak lebih ada merah-merahnya gitu loh ya. Aku tuh orang yang paling males nyalon, paling males aku juga perawatan kayak gitu tuh males. Jadi mendingan di rumah aja rajinnya. Cuma jadi perempuan tuh memang repot, memang harus usahanya tuh. Ya dibanding laki-laki kan emang mereka tuh diciptakan untuk jadi manly gitu loh. Jadi emang ya, tapi laki-laki sekarang juga pakai skincare sih. Suami saya aja saya suruh pakai skincare biar bersih lah. Anak saya aja sih udah bilang, ntar kalau gedean dikit udah harus pakai skincare biar mukanya bersih, biar nggak jorok gitu. Ini kembali lagi ya, perempuan tuh emang banyak yang harus diurus, dari atas ke bawah tuh banyak yang harus diurus tau. Saya kalau mau pergi siap-siapnya 1 jam. Dan saya paling nggak suka diburu-buru. Bisa lupa saya, apalagi kalau saya lagi pakai body care, skincare itu kan ada step by stepnya tuh. Diburu-buru, ada anak, ada suami, wah saya udah lupa deh ya. Skincare aja kan nggak mungkin cuma 1 lapis, pakai toner, kadang pakai isi serum dulu, walaupun nggak selalu, pelembab, sunscreen, kan baru nih make up gitu. Badan aja kita harus pakai body essence dulu, pakai body lotion, body butter dulu, pakai sunscreen. Banyak kali ininya, apa yang harus kita pakai hatu-hatu tuh. Gimana disuruh buru-buru, paling males saya, yang paling nggak suka. Makanya saya paling nggak suka tuh kalau ada acara yang pagi-pagi buta gitu. Kalau rambutnya saya coloring nih. Terakhir nih aja saya ke salon coloring rambut. Paling saya ke salon tuh potong, coloring. Coloringnya juga baru sekali ini. Sebelumnya karena kakak saya tuh dulunya dia buka salon, dia ngerti. Seringan di rumahnya dia kayak mengurusi adik-adiknya semua gitu. Tapi karena ini kemarin memilih yang agak susah dan dia males, ya udah disuruh ke salon sama dia. Cuman rambut yang dicat ini juga ya kering say. Jadi mesti dirawat bener-bener rambutmu. Kalau kamu, ini kan saya di bleaching dulu nih karena dia yang balayage, sampai mulutnya melintir. Jadi dia kering kali. Jadi setiap kali keramas saya pakaiin conditioner yang tanpa bahan kimia katanya ya, katanya yang jual sih conditionernya natural gitu. Abis itu saya pakaiin lagi hair mask setiap kali keramas. Abis itu pas mau keringin pakai hair oil, baru dia mau halus gitu. Itu pun saya nggak suka, ada tetap lihat ujung-ujungnya ini kayak kering gitu. Intinya jadi perempuan rodok repot ya. Jadi laki-laki harap sabar aja kalau kamu ngajak perempuan pergi. Memang nggak bisa siap-siapnya 5 menit. Makanya nggak usah dadaan ngajak perginya. Aku tuh mengingat pesan orang tua zaman dulu ya. Kalau berteman jangan pilih-pilih, berteman tuh sama semua orang gitu kan. Di satu sisi saya setuju kalau yang dimaksud adalah berteman itu kamu jangan memandang status sosialnya orang. Kamu jangan memandang apa yang dia miliki, jangan memandang wajahnya jelek atau ganteng atau cantik kayak gitu. Tapi berteman itu menurut saya tidak bisa dengan semua orang. Kenapa? Basically Cece sombong, enggak gitu. Emang agak sombong sih. Tapi saya memilih lingkungan saya, memilih pergaulan saya. Itu yang lebih tepat, bukan sombong ya.
pergaulan itu saya rasa sangat, apa sih TikTok ini, aku nggak ada suruh orang belanja, aku dibilang mendirect orang-orang untuk belanja di luar TikTok. Dasar stres TikTok nih juga nih. Lingkungan tuh buat saya sangat mempengaruhi pola pikir kita. Lingkungan tuh buat saya sangat mempengaruhi kita bisa berkembang atau tidak gitu ya. Bagaimana orang-orang di sekitar kita itu akan membentuk kita. Maka itu saya kalau berteman, saya pilih-pilih. Saya pilih teman yang waras, nggak mau teman yang toksik. Saya pilih-pilih teman yang bisa membangun saya. Yang pola pikirnya ketika saya berdiskusi itu bukan pola pikir orang-orang yang penuh keputusasaan. Bukan pola pikir orang-orang yang nggak mau maju. Memang saya menyadari teman tuh harus dipilih. Saya berkenalan dengan semua orang. Tapi yang untuk menjadi teman, lalu close friend, apalagi yang sudah benar-benar super close, seperti keluarga gitu ya, seperti saudara, itu harus kita benar-benar pilih. Kalau kita super close, berarti kita akan kontak intens, hampir setiap hari kita ngobrol. Kalau kita hanya teman dekat, kita sering ngobrol tapi nggak intens. Kalau teman biasa ya just know aja, oh itu si A, si B, si C gitu. Apalagi hanya sekedar kenal, tahu sih ini, oh tahu. Tahu Jokowi, oh tahu, tapi nggak pernah ketemu Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau orang-orang yang dekat sama kamu harus pilih siapa yang pantas untuk masuk dalam lingkunganmu. Siapa yang pantas untuk masuk dalam hidupmu. Siapa yang pantas untuk menyita waktumu. Siapa yang pantas untuk kamu lebih ajak sering berkomunikasi. Percayalah, 5 orang terdekatmu itu adalah orang yang punya peran paling besar dalam membentuk dirimu. Makanya kalau suaminya toksik, istrinya toksik, pasangannya bisa ikut toksik. Tiap hari nih bergaul nih. Pola pikirnya bisa jadi sama. Kehidupannya kan kebiasaan-kebiasaan yang nggak ditanya lagi. Tapi pola pikir tuh pasti mengikuti. Sering berdiskusi berdua, ngobrol berdua, pasti mengikuti ya. Makanya nggak ada tuh kalau suaminya baik kayak malaikat, istrinya kesetanan, terus dua-duanya cocok gitu, pasti dua-duanya kesetanan. Atau dua-duanya kayak malaikat sebetulnya. Terus orang tuamu, seperti apa pola pikir orang tua, itu kebanyakan anak mengikuti juga. Terutama yang komunikasi dengan orang tua bagus. Ya. Saudaramu, kamu sama saudaramu pasti ada kemiripan dalam pola pikirnya. Makanya kalau saudaranya luka batin, nggak mungkin adiknya atau kakaknya nggak ikut luka batin. Karena pasti ada kemiripan gitu loh. Dalam pola asuh dan lain sebagainya, sama-sama membuat luka batin. Ya. Apalagi dengan sahabat-sahabatmu. Kalau sahabat-sahabatmu tiap kali kamu ketemu cuman ngegosipin orang aja, gak punya ide-ide baru, gak punya sesuatu yang baik untuk di-sharingkan dengan orang lain, udahlah, lu ganti circle aja. Mau ngapain tiap ketemu orang yang dibahas Maia Estianty? Bercanda ya, itu kemarin dia bilang Maia Estianty cerai, bercanda. Tapi mau ngapain tiap kali kamu ketemu orang yang dibahas tentang orang lain, yang dibahas si A, si B, si C, rekan kerja yang satu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang dibahas kayak gitu terus. Apa yang kamu dapat sih dari gosip itu? Selain dapat dosa ya, tahu kalau oh si A begini, si B begini, si C begini. Apa yang kamu dapat? Kamu nggak dapat apa-apa. Kamu seharusnya punya lingkungan di mana kamu bisa bertumbuh. Entah temenmu itu sharing cerita yang dimana kamu bisa dapat pelajaran, kalian punya ide, kalian saling sharing. Kadang-kadang kalau yang mau bisnis nih ya, saran saya ya, ini yang sering saya lakukan. Sebelum saya melakukan satu bisnis, sebelum saya melangkah, saya sering diskusi dengan orang-orang yang saya percaya. Yang saya juga, maksudnya kenal lah mereka dalam bisnis cukup baik gitu ya, dan tidak akan mencuri ide orang lain gitu. Saya cerita, saya ada planning buka gini, menurut kamu gimana gitu. Responnya ada yang positif, ada juga yang memberi masukan. Kok menurut saya kurang ini ya, kurang gini ya, kurang gini ya. Kalau kamu buka, kamu harus begini gitu. Kalau kamu diberi kritik, jangan marah. Karena ini bisnis kamu mau jalani. Ada banyak hal yang kamu nggak bisa lihat. Tapi orang lain yang sudah terbiasa juga menjalani bisnis, mereka bisa lihat, ini bisnis sebetulnya oke atau enggak. Atau mereka bisa lihat celah-celah lain yang bisa menjadi masalah di bisnis ini. Jadi ketika mereka kasih masukan ke saya tampung.
Ada masalah-masalah yang mungkin timbul ABCD berarti. Atau mungkin jangan-jangan ada keuntungan lain yang menurut mereka yang lebih bagus bisnisnya, atau nggak bisa misalnya kita bilang aku mau buka restoran nih. Oh, lu selain buka restoran lu harusnya jual coffee shop juga di dalam. Ngapain lu nggak jual coffee shop? Misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu menambah kita punya ide, kita mau apain ini bisnis ke depannya. Dan kalau memang lebih banyak yang bilang lu kayaknya nggak bisa deh buka itu deh. Soalnya sekarang ini, kalau dia cuma bilang lu nggak bisa karena lu nggak mampu gini-gini, lu nggak usah denger yang begitu. Paham ya? Karena ada orang-orang yang memang mau menjatuhkan Anda. Jadi ketika Anda bilang, saya mau buka bisnis ABCD, nggak usah, lu nggak bisa, lu nggak mampu. Emang lu bisa ngurusin kayak gitu? Bisnis kayak gitu lu susah, lu kan nggak levelnya, gini gitu. Itu kamu jangan dengerin. Kalau ada orang yang selalu bilang kamu tidak mampu mengerjakan sesuatu, kamu jangan dengerin. Karena yang saya bahas di sini, Anda sharing sama dia, itu murni tentang idenya, bukan tentang dirinya, bukan tentang dirimu. Kalau kamu sudah memilih ide bisnis itu, seharusnya kamu juga ada kemampuan untuk kelola, ya kan? Tapi masalahnya lu mau jalanin atau tidak, gitu. Jadi kalau orang itu hanya menjelek-jelekkan kamu, oh kamu mah nggak bisa kalau jalanin bisnis yang itu, kamu mah begini, nggak usah didengerin. Tapi kalau dia misalnya memberi masukan kayak kalau di ekonomi sekarang ini, rasanya kalau lu mau buka ini tuh emang lebih susah sih. Coba deh lu lihat dengan jadwal kerja lu yang lain, apa. Jadi yang dia kasih kamu masukan itu adalah tentang kondisi ekonomi, tentang bisnis yang akan kamu jalani, bukan tentang dia menjelekkan dirimu, menjatuhkan mentalmu. It's a big difference lo ya. Jangan sampai ada orang lain yang membuat kamu nggak percaya diri. Apalagi kamunya udah untuk percaya ke dirimu aja susah, terus kamu bikin ada orang lain yang masukin yang negatif untuk bikin kamu nggak percaya diri. Jadi ketika mendengarkan kritiknya, diperhatikan juga kritik yang mana nih. Kalau kritiknya lebih banyak tentang lu mah nggak bakal bisa, Kalau saya orang bilang saya nggak bisa, saya akan tunjukkan ke dia saya bisa. Prinsip orang berbeda-beda. Saya tidak suka direndahkan, saya tidak suka dianggap tidak mampu. Jadi ketika saya dihina-hina, nggak bakal mungkin, nggak ini, nggak itu, saya akan tunjukkan saya mungkin. Saya mampu. Karena buat saya, orang yang mengkritik, yang menghina itu kan motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Justru Anda, kalau Anda tenggelam dalam hinaannya, Anda nggak akan jadi apa-apa. Dan orang itu ya, mereka kayak gitu karena mereka nggak mampu. Misalnya nih, saya suka mengiyakan omongan orang. Contohnya gini, Siska enak ya jalan-jalan terus. Nggak pernah kerja ini, jalan-jalan terus. Udah banyak duit, suaminya kaya. Saya nggak ada tuh bilang, enggak lah, biasa aja. Suami saya juga biasa aja. Enggak, saya jawab aja, iya emang. Puji Tuhan. Hidup buat apa kalau nggak dinikmati? Saya iyain omongannya dia. Habis itu dia kicep, dia diem. Karena sebetulnya dia kepo dengan hidup kita. Dia pingin tahu. Dan dia ada rasa iri. Ngapain saya ikut tambah-tambah melebay-lebaykan dengan bilang, enggak lah, saya biasa aja, saya gini, saya gitu. Saya iyain. Iya, memang enak. Hidup buat apa kalau nggak nikmati? Puji Tuhan punya suami kaya, nikmati aja. Terserah pandangannya kamu kayak gimana. Karena buat saya lebih baik orang lihat hidup saya enak daripada hidup saya nggak enak. Kayaknya kalau saya tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan gitu, sedangkan Tuhan sudah sangat baik sama saya. Memang hidup saya enak kok, mau saya bilang nggak enak tuh kan nggak baik gitu. Ya, jadi jangan kamu tuh peduli dengan kritik-kritik yang sebenarnya mereka tuh membalut rasa iri mereka dengan kritik atau dengan sindiran halus, dengan omongan-omongan yang nggak penting. Kayak teman-teman kantornya Eri, wih lu sekarang beda ya, kayak cici-cici SCBD lu. Sekarang Eri gaya lo, gini lo, gitu lo. Saya jawab ke Eri dengan simpel, ya mereka iri karena mereka nggak cantik. Mereka iri karena mereka nggak bisa beli baju-baju yang kamu beli yang keren. Karena kalau itu temen yang baik, temennya tambah cantik, mereka pasti bilang kayak gini dong lu cocok lo pakai begini. Saya punya teman-teman dengan lingkungan itu. Lu lebih stylish lo sekarang, keren lo. Kayak gitu dong. Temen tuh disupport. Orang dia berubah jadi lebih baik kok. Ya.
Nanti orang pakai baju apa? Oh, baju lu ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Selera orang beda-beda, saya. Asal lu nggak terlalu ante aja ke kantor pakai baju badut ya, emang lu ante gitu. Tapi kalau masih baju-baju yang normal-normal, terserah aja komentarnya mereka seperti apa, ya. Karena ada orang iri, ada juga orang yang memang mensupport kamu. Kalau kita jelek ya kita ngomong jelek. Oh emang Ri itu kurang bagus Ri, misalnya kayak gitu. Ri coba lu ganti atasnya, ganti bawahnya. Duh baju lu gini gini gini. Kita nggak bermaksud menjelekkan. Ngapain menjelekkan yang udah jelek gitu ya. Tapi kalau emang bagus kita langsung bilang itu bagus Ri. Kenapa nggak dari kemarin pakai yang kayak gitu-gitu. Bukan ke Eri aja, ke semua teman-teman deket saya kayak gitu. Eri tuh pakai Kristanti tuh kemarin pakai baju yang bener-bener saya bilang, lu pakai baju gitu bikin saya sakit mata loh. Garis-garis tapi garisnya kecil-kecil ya, vertikal dan horizontal, alias kayak kotak-kotak kecil warnanya merah kayak merah taplak gitu. Terus model bajunya juga agak jadul gitu. Saya bilang lu pakai baju begitu bikin aku sakit mata loh. Mau ketemu orang lagi saya bilang masa pakai baju begitu, benerin kayak dirinya. Jadi saya tuh ngomelin tujuannya adalah supaya dia menjadi lebih baik lah ya. Dia kan dalam ajang cari jodoh gitu. Terus ditolong ya buat teman-teman yang lagi cari jodoh nih, nyambung menyambung nih. Di suami saya repot sekali nih loh, si minta kode kartu kredit. Belum ada kode. Fungsi jiwa tiba-tiba nih. Ini tolong ya say, buat kalian lagi mencari-cari jodoh nih ya. Kalian itu nggak bisa ya, apalagi yang udah mulai dewasa nih, nyari jodoh harusnya mulai dewasa ya. Anda tuh nggak bisa kayak cuman tuh pasif gitu loh, kayak tanaman yang diem aja. Tahu tanaman kan nggak berdaya apa-apa, jadi diem aja, dia bernafas, kalau angin berhembus baru dia bergoyang gitu kan. Kamu nggak bisa kayak tanaman seperti itu. Memang wanita diibaratkan dengan bunga, tapi jadilah bunga yang supel, yang bisa bergaul. Saya nggak suruh Anda genit loh, tapi Anda membuka diri Anda bergaul dengan orang lain, ya. Ketika Anda ketemu dengan orang baru, ngobrol lah. Ada candaan ringan, ngobrol. Susah, memang susah. Tapi kalau Anda tertutup terus, kayak bunga yang kuncup gitu, siapa yang akan melihat Anda? Makanya keluarlah bergaul, diajak temen. Hangout yuk. Ada temen baru gua nih, dateng dari mana, ketemu aja. Kesannya gatel banget kayak kita nyari jodoh. Yang suruh kamu jual diri itu siapa sih? Kalau kamu tuh muncul dengan cantik, kamu muncul dengan menarik, dengan gaya yang supel, kamu bisa ngobrol dengan orang ya dalam batasan normal, sopan, bercanda juga dengan sopan, membuat orang lain nyaman dengan keberadaanmu. Nggak usah kamu jual diri, secara otomatis orang itu tertarik melihat kamu. Ini buat yang minta mau cari-cari jodoh tapi nggak ada upgrade diri, ini bener-bener saya bingung sama kalian semua. Nggak ada mau usaha membuka dirinya gitu loh. Dunia ini luas, say. Tapi kalau kamu hadir di tengah dunia ini dan membiarkan cahayamu tuh teredam, orang nggak akan memandang kepadamu. Makanya kenapa saya bilang perbaiki dirimu, tenangkan hatimu, pulihkan hatimu, dan tingkatkan kualitas dirimu. Tingkatkan kualitas diri itu maksudnya apa? Ya, misalnya kamu lagi menempuh pendidikan, ya selesaikan pendidikanmu, belajarlah dengan baik. Kamu merasa, oh aku kok kurang cantik gini ya, kulitku kurang ini, kurang itu. Kamu perbaiki dirimu, kamu bersihkanlah dirimu. Ya jangan males mandi ya. Oh rambut saya kurang rapi nih, ya dirapiin say. Kita aja suka ngeliat orang ganteng, orang rapi. Laki-laki apalagi yang makhluk paling visual, masa dia nggak suka lihat perempuan cantik, perempuan rapi? Anda nggak perlu jadi lebay, ya, nggak perlu pakai make up yang dempul, mukanya diginiin, digituin. Simple aja, yang penting Anda bersih, Anda rapi. Jangan terlalu jadul juga lah pakai baju, nanti baju zaman mami saya dipakai lagi. Ya udah tahunnya kan udah beda. Orang lihat kamu kan menarik tuh penampilan tuh keseluruhan. Beli aja baju basic-basic. Yang penting intinya kelihatan rapi, jangan ante gitu loh. Jadi kalau mau ketemu jodoh, bergaullah yang supel.
ketemu orang baru, bukan hanya supel kepada yang Anda taksir, tapi kepada semua orang. Anda nggak pernah tahu loh, Anda berteman sama si A, atau si A yang bilang, aku punya temen nih, aku mau kenalin sama kamu, kayaknya dia cocok deh sama kamu orangnya supel, kamu orangnya gampang bergaul, kamu orangnya baik lagi, kayak dia cocok sama kamu, mau nggak kenalan sama temenku? Siapa tahu pintu jodohmu terbuka dari situ. Udah bisa nggak? Adek, tolong suruh Maria isi nih dong. Isi, terima kasih sayang. Tutup pintunya lagi. Mbak. Sekarang coba kalau kamu nggak supel, masuk ke dalam satu pergaulan, disapa cuman orang lain ngobrol-ngobrol, kamu diam di ujung. Orang juga pasti mau ngenalin kamu ke orang lain ya, takut dia. Jangan bilang dia PDKT deh, dia mau ngenalin kamu ke orang lain aja dia takut. Nih orang diajak ngobrol aja kayak begitu. Bukalah dirimu, buka hatimu. Bergaullah dengan supel, tunjukkan senyum manisnya ya. Basa-basi itu belajar loh, cara basa-basi itu belajar loh, bukan nggak belajar. Cara basa-basi itu belajar juga. Basa-basi yang sopan, tapi tetap menyenangkan. Ada orang yang garing, dikit-dikit candaannya, maaf saya paling nggak suka yang kayak gini, candaannya itu berujung ke masalah seksual. Itu saya nggak suka. Itu saya nggak suka. Atau dikit-dikit ketika bercanda itu kesannya kayak ayo jadi pacarku gitu kesannya. Ada kan yang kayak gitu. Kalau maksudnya sih bercanda. Iya, kalau kamu kayak gini ya aku mau kok jadi pacarmu gitu. Atau bilangnya intinya kayak orang-orang yang lagi mau langsung kelihatan banget kayak mau ngedeketin gitu loh. Berkelas lah. Sampai kemarin tuh ada teman saya, masih muda sih, umurnya 26, 27, tapi kita tahu karakternya dia itu emang suka bercanda anaknya. Ya. Saya kemarin ngomong sama dia, kan ada satu cewek yang datang dari Malaysia, kita kenalan itu kan. Kita main itu kan. Udah nggak usah live di situ, aku ntar lagi mau kelas. Yang kita main-main bareng itu kan. Nah, dia tuh bercandaannya tuh gimana ya? Kalau buat saya kurang asik gitu. Karena dikit-dikit tuh dia tuh bikin candaan kesannya kayak si cewek ini tuh, dia tuh mau ngedeketin si cewek ini apa segala macam. Padahal saya tahu yang cowok ini pun nggak ada maksud itu. Dia tuh hanya ya flirty gitu aja gitu. Terus saya sampai bilang kayak gini, Dubert, namanya Albert. Dubert, lu ngomong kayak gitu terus ya, jangankan dia, gua aja enek, aku bilang gitu. Saya bilang kayak gitu. Karena memang bener itu enek banget. Sampai si cewek itu juga kayaknya udah cengar-cengirnya tuh cengar-cengir yang aku males tapi aku harus tetap sopan sama kamu, kayak gitu kesannya kan. Dan saya bilang ke dia, kalau suami saya dulu maksudnya ngomong tuh kayak kamu punya cara ngomong, kayak saya nggak bakal jadi deh sama dia. Jadi kamu harus tahu orang tuh nyamannya bercanda tuh gimana. Jangan yang terus-terusan kayaknya, emang sih kalau kamu misalnya bercanda ngomong gitu, kamu cantik apa gitu, itu wajar. Tapi kalau terus-terusan sampai kayak kemarin tuh kan agak berlebihan gitu ya, Pi ya. Kayak terlalu gimana gitu loh. Sampai endingnya pas ngobrol pingin punya dia kan belum nikah, dia bilang dulu dia pingin child free aja. Kalau dulu dia berencana pingin punya anak umur 30, tapi umur 31, tapi sekarang umur 30 aja dia nggak punya pasangan. Dia bilang kalau sampai umur 33 dia belum ada pasangan, berarti dia akan child free, dia bilang kayak gitu. Terus teman saya ini langsung nyeletuk gini, ya udah kamu kan masih 30, masih ada lagi 1 tahun buat anak sama aku aja, kayak gitu. Itu nggak banget sih. Itu kamu merendahkan si lawan bicaramu loh dengan kamu bicara kayak gitu. Seakan-akan dia cewek yang murah, yang gampang, yang kayak ya udah kamu kan mau punya anak kan, sini buat sama aku aja. Saya tahu maksudnya dia bercanda ya, tapi buat saya itu bercanda yang kamu tuh merendahkan orang lain. Jadi kamu harus tahu lah ya, kalau kamu mau bergaul pun cara bercandanya seperti apa yang diobrolin kayak gitu. Makanya jadi orang harus berpengetahuan luas. Jangan kayak kata dalam tempurung. Kamu harus berpengetahuan luas. Ketemu dengan orang dari latar belakang apa, setidaknya kamu bisa nyambung. Itulah gunanya baca RUPL. Kayak waktu zaman kecil kan ada RUPL tuh. Boleh gak sih aku sendiri aja di kamar ini? Kayak tiap kali saya live tuh ya, orang tuh ribet sekali, bolak-balik. Itu mengganggu konsentrasi saya tau. Apa yang saya mau ngomong.
Tuh kayaknya saya tuh terganggu gitu. Ini part yang paling melelahkan dari hidup saya, guys. Mau cari waktu tenang sendiri itu susah banget. Ini part yang paling melelahkan. Enak jadi kamu yang sendirian. Sejak saya nikah, seakan-akan saya nggak punya waktu sendiri. Dulu waktu gadis saya sendiri terus. Sejak nikah, suami juga lebay, anak juga sama. Nggak tahu, ntar kayak saya harus ngekos kayaknya. Jadi kalau begitu saya lelah, saya ke kos-kosan aja, saya diam di kos kayaknya gitu deh. Untuk seorang introvert kayak saya nih, yang kadang saya butuh waktu sendiri, nge-charge energi saya sendiri, ini lelah banget tau nggak? Tapi kembali lagi ya tadi ya, kalau kamu tuh mau bergaul sama orang, mau bisa masuk ke lingkungan manapun, kamu nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Harus punya banyak pengetahuan umum lah. Jadi kalau misalnya orang tuh bahas tentang apa gitu, karena latar belakangnya dia, atau karena apa yang dia sukai, kamu tuh bisa masuk menyambut pembicaraan itu. Kalau kamu kelihatan ngangong-ngangong, kelihatan banget begonya. Mungkin inilah gunanya orang tuh sampai kuliah, sampai S1, S2, STLR kayak gitu ya. Karena pola pikir pasti beda. Tata bahasa beda. Apa yang dibicarakan tuh juga berbeda. Perbanyak pengetahuan umummu. Rajin baca. Makanya kalau nonton TikTok jangan cuma lihat cewek joget-joget. Jangan cuma nonton yang enggak aja gitu loh. Yang ada ilmu pengetahuan tuh ditonton. Nanti ketemu dengan orang. Sekarang nih banyak orang ngobrol apa sih kok lingkungan teman-teman saya ya, ngomong bisnis, kesehatan, investasi, olahraga, spiritual juga ada beberapa yang suka membahas untuk keagamaan spiritual kayak gitu. Karena mungkin lingkungan saya banyak pebisnis, jadi kebanyakan ngomong finance juga ya, keuangan gitu, tentang bisnis. Politik jarang, hanya 1-2 aja. Itu pun kalau udah close friends, jadi kayak kita cuman bahas yang kayak ya gimana sih pemerintahan sekarang kayak gitu-gitu aja. Tapi kebanyakan yang kalau kita bahas tuh adalah finance, olahraga, kesehatan. Kalau sama perempuan mungkin yang dibahas lebih ke perawatan tubuh juga, semua kayak gitu. Jadi kamu tuh harus punya lah basic pengetahuan yang penting-penting. Kalau orang bahas finance, investasi apa gitu, kamu bisa menyambut gitu loh tentang hal itu juga. Jangan malah minder. Nah ini ada orang-orang yang, tapi C, aku kan nggak punya uang C untuk invest C. Kan pergaulan C kan udah gini gitu. Kalau kita kan masih orang biasa, orang ini, orang itu. Semua juga dari biasa dulu, say. Tapi mereka belajar. Dan belajar yang paling baik itu bukan cuma dari buku, tapi dari kamu punya pengalaman atau pengalaman orang lain. Apalagi masalah bisnis. Teori bisnis sama praktek bisnis, it's a big difference. Sangat berbeda. Teori itu kayak gampang aja. Kalau kamu mau hasil A, kamu harus begini-gini, hasilnya B. Ketika kamu jalanin, belum lagi kondisi pasar, belum lagi begini, begitu. Kamu butuh pengalaman dari mereka itu, mereka sharing cerita-cerita. Mungkin kita belum di levelnya mereka, ya bagus, kita akan menjadi selevel dengan mereka. Karena memang kalau di lingkunganmu tuh kamu harus cari, kamu jadi paling bodoh di situ, kamu bisa belajar dari mereka. Kalau kamu udah jadi paling pinter, ya kamu mengajarkan orang lain, tapi kamu harus punya circle baru di mana kamu pun belajar. Circle ini kan banyak ya, teman-teman kita ini kan banyak. Tapi kalau ada cuman teman tuh have fun, nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau kamu memang ingin cari jodoh, jadilah manusia yang supel. Jadilah manusia tuh yang bisa membawa diri. Kalau kamu cuma diem aja, diajak ngomong juga diem aja, siapa yang mau jadi jodohmu? Karena orang tuh suka dengan orang lain tuh atas dasar nyaman. Itu dulu. Ya memang sih penampilan nomor 1, makanya kalau ketemu orang harus rapi. Apalagi perempuan-perempuan ya. Laki juga sama kok. Makanya tadi saya bilang apa? Harus rapi, harus bersih, wangi. Karena orang tuh lihat kamu tuh nomor 1 dari penampilanmu. Penampilanmu sudah cukup menarik nih, sudah bersih, rapi, wangi. Diajak ngobrol enak. Jadi orang nyaman. Pernah lihat nggak ada orang, dia tuh nggak gitu ganteng, nggak gitu cantik, tapi kenapa banyak orang tuh yang interest sama dia, yang nyaman deket dia? Ya karena dia pintar membawa dirinya. Ya.
Jadi orang harus bisa bawa diri ke lingkungan seperti apapun. Kamu masuk ke kelasnya orang-orang yang berada, kamu nggak minder. Kamu bisa bergaul dengan mereka, obrolanmu nyambung. Kamu masuk ke kelas menengah, obrolanmu nyambung. Masuk ke kelas bawah, tahu menempatkan diri, obrolannya masih nyambung. Kan nggak lucu ngomong sama orang-orang yang lagi susah-susah kita bicara investasi. Paling bicara yang ringan-ringan aja sama mereka. Sama yang kelas-kelas, yang maksudnya yang kelas menengah, ya mungkin kamu bicaranya lebih mix ya, tergantung kesukaannya apa segala macam. Sama yang kelas atas itu tema pembicaraannya udah beda lagi. Kalau bahas makanan udah bukan bahas seblak lagi gitu loh modelannya. Saya, tolong dong orderin Maxim dari dagang rujak yang kemarin tuh kesini, nanti rujaknya mau tabu arisan. Dengan Anda jadi supel, dengan Anda juga pinter bergaul kayak gitu, bukan cuman pintu jodoh yang terbuka, pintu peluang juga terbuka. Sekarang bagaimana Anda mau dapat peluang kerja, mau dapat peluang bisnis di tahun 2026 ini ya, kalau bukan dari networking. Networking tuh penting banget. Orang kenal Anda itu melalui self branding Anda. Makanya jangan pernah nipu orang, jangan pernah kagak bayar utang, jangan pernah nyacatin nama baikmu. Hartamu paling berharga di tahun 2026 dan seterusnya adalah nama baikmu dan integritasmu. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Personal branding itu penting, tapi personal brandingnya bukan yang cuman kamu tuh pamer ini, pamer itu, nggak ada gunanya. Itu ya, kalau orang pamer harta doang udah banyak say. Sekarang barang KW juga banyak, orang pakai foto doang mungkin nggak kentara ya. Pamerkan kualitas dirimu, skillmu. Pamerin yang positif dikit lah, apapun itu kecuali barang-barangmu tuh ya. Karena kalau barang tuh nggak ada harganya say. Itu nggak menjadi hartamu. Bentuk-bentuk pamer-pamer yang kayak itu tuh nggak menjadi apa-apa buatmu. Kamu beli karena kamu seneng, bukan buat pamer ya. Nah, dengan kamu self branding, kamu punya pergaulan luas, kamu bisa supel kemana aja, pekerjaan tuh pasti datang ke kamu. Banyak orang dapat tawaran pekerjaan tuh dari networking, dari temen, dari dia bergaul. Banyak orang dikasih peluang, ini loh lagi ada bisnis ini, lu mau gabung nggak, mau coba nggak? Teman-teman saya buka lapangan pedal itu, mereka semua adalah orang-orang yang berkumpul secara nggak sengaja gitu. Terus ngobrol kayak, gue mau buka lapangan pedal nih, lu mau join nggak, mau join nggak, mau join nggak? Satu ikut join, satu join, satu join. Jadi lapangan pedal tuh yang punya banyak, rame-rame. Tapi bukanya di banyak tempat. Iya nih, invest buka lapangan kayak itu. Itu contohnya, contoh dikasih peluang bisnis. Sumbernya dari mana? Dari pergaulan. Kalau kamu di pergaulan bener, siapa yang mau ngajak kamu bisnis kalau udah ketahuan kamu tukang tipu? Saya mau ngajak dia bisnis sih, jangan dulu dia diutangin aja, dia nggak bayar utangnya, ya bubar semua, bubar bro, nggak jadi ada yang ngajak kamu bisnis. Itu loh pentingnya menjaga nama baikmu. Orang mau berjodoh sama kamu juga ya, misalnya ada orang naksir kamu nih, orang dia nggak kenal, dia datang terus ketemu temenmu, dia masuk ke satu lingkungan, dia suka sama kamu, terus ada yang bilang jangan, dulu itu mah hidupnya bebas banget, pergaulannya bebas, udah ancur-ancuran dia gini gitu. Orang yang baik-baik yang mau serius sama kita bisa jadi takut. Itulah kenapa pentingnya selalu menjaga harga diri, menjaga diri kita. Karena orang yang waras, yang baik-baik, dia akan menghargai itu gitu loh. Orang yang juga mau bawa peluang baik dalam hidupmu, dia juga pasti mau menghargai kamu dengan baik. Dan dia pun menilai orang ini seperti apa. Makanya saya sangat kasihan dengan orang-orang yang menghancurkan nama baiknya hanya karena uang. Entah dia nipu orang, entah dia bawa kabur uangnya orang, ya sama juga dengan nipu orang ya. Nggak akan jadi apa-apa hidupmu. Pertama, kamu makan haknya orang. Kedua, kamu sendiri yang menibankan masalah ke hidupmu dengan menutup pintu berkatmu sendiri. Makanya dulu kalau kata orang tua zaman dulu,
terutama orang Chinese tuh pesennya apa? Yang paling nggak boleh digadaikan itu nama baik. Karena kamu boleh bangkrut, tapi selama kamu masih komitmen dan pegang nama baikmu, pasti orang tuh banyak yang kasih kepercayaan ke kamu. Masalahnya orang sekarang nama baiknya dijual. Minjem duit kabur. Siapa lagi yang percaya sama kamu? Uang yang dikasih ke kamu tuh bentuknya tuh kepercayaan orang, bukan uang itu. Itu kepercayaannya dia sedang menilai kamu, harga dirimu berapa. Dipinjemin 200.000 aja kabur, harga dirinya cuma 200.000 dong, gitu loh. Keruan lu nipu berapa triliun gitu, kalau mau nipu juga itu mah, ya. Setidaknya kan kamu kalau dapat uang triliunan, walaupun itu uang haram gitu, bertahannya lebih lama daripada uang 200.000 gitu loh kasarannya. Tapi tetap aja dua-duanya nggak boleh. Apalagi yang kecil, kan bodoh gitu kan, menghancurkan nama baik sendiri. Sekarang tuh jadinya orang tuh banyak dapat peluang tuh dari situ. Saya memperhatikan tuh seperti itu, ya. Sudah nggak ada nih zamannya lagi orang tuh bener-bener yang kayak mulai tanpa koneksi, itu udah nggak ada. Orang yang dilakukan pertama adalah cari koneksi dulu. Berarti sistemnya kayak korup dong gini gitu. Enggak, emang semuanya seperti itu. Bisnis harus ada koneksinya, baru bisa berkembang. Biasanya makin bagus koneksinya, makin cepat naik karir, makin cepat naik bisnisnya. Karena yang support banyak, dibantu promoin lah, dibantu ini, bantu itu, banyak yang support. Apalagi kalau ditambah kuat modalnya. Wah, udah ngejos itu. Makanya kemarin Cemeli, anaknya tak bilang, kan anak Cemeli baru lulus kan, lagi mau cari-cari kerja gitu. Saya bilang gabung aja di komunitas. Saya udah bikin komunitas sama teman-teman. Saya bilang gabung aja. Memang itu belum besar, tapi di situ tuh ada banyak orang yang di dalamnya tuh juga dia punya bisnis gitu loh. Anakmu ini sudah perlu terjun ke kehidupan dewasa, dimana dia nanti harus ngelihat tentang bisnis, orang-orang itu cara berkomunikasi seperti apa, pergaulannya seperti apa, itu sudah berbeda gitu, ya. Anaknya kan ya masih ada kayak anak-anaknya lah ya, kayak ketemu saya tuh masih kayak sungkan gitu. Sedangkan saya aja tuh bergaul itu udah mulai dari Gen Z sampai orang tua, ya kita bergaul semua. Dan tidak ada tuh, maksudnya saya tuh nggak ada sama yang Gen Z ya biasa aja, mereka juga ke saya biasa aja. Kita menempatkan diri sebagai teman mereka, fleksibel aja gitu loh. Sama yang tua ya kita harus sopan, kan gitu aja. Karena udah masuk dunia kerja, itu udah bukan soal kamu umur berapa. Sudah beda dengan kayak kita waktu sekolah, oh sama teman mama harus sungkan, gini gitu. Nanti kalau udah masuk dunia kerja beda. Dunia bisnis tuh Anda akan ketemu, atau dunia kerja tuh Anda akan ketemu dengan orang-orang yang masih muda udah kerja, sampai orang yang tua bangkotan masih kerja gitu loh. Jadi harus bisa nempatin diri. Sekarang aku ini di dunia yang mana sih? Aku sedang berkomunikasi dengan siapa sih? Dan itu butuh skill. Ini bukan cuma dalam masalah cari jodoh ya. Bergaullah, jadilah orang yang supel, tapi lingkungan terdekatmu harus orang-orang yang benar-benar membangunmu secara rohani, membangunmu secara mental, membangunmu dalam bidang-bidang kehidupanmu, membangunmu dalam hal-hal yang penting, dalam kesehatan, dalam finansialmu, dalam pekerjaanmu, dalam hobi-hobi yang kamu geluti, tapi bukan membawamu ke dalam hal negatif. Nanti supel bergaul tapi kerjaannya mabuk-mabukan. Temen gaulnya semua yang kerjaannya mabuk. Supel bergaul tapi di meja judi. Ya salah itu pergaulannya jadinya. Ngapain supel di meja judi, tetap bangkrut ujungnya. Nggak ada orang judi itu menang, nggak ada orang judi itu kaya, bangkrut pasti. Bandarnya kaya ya. Supel yang pada tempatnya gitu, makanya lingkungannya harus positif gitu loh. Saya punya temen dari segala usia, dari segala latar belakang loh. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang akan kita butuhkan nantinya. Misalnya gini, bukan butuhkan untuk kamu ambil keuntungan semata ya. Kalau kita dalam bisnis nih kan, kita kan sebenarnya sering outsource dari luar. Bukan kita aja yang ngejalanin gitu. Kayak misalnya kita butuh digital marketing. Kita butuh sosial media, yang handle sosial media. Kita butuh apalah lagi, misalnya di perusahaan misalnya butuh insurance, butuh outsourcing apa, butuh persewaan mobil, kayak gitu-gitu.
dengan pergaulanmu yang luas, orang-orang ini sudah ada dalam pergaulanmu. Jadi kamu gampang. Oh, aku butuh A pakai si B aja. Butuh C pakai si D aja gitu loh. Kamu sudah punya pilihan. Semakin luas pergaulanmu, semakin banyak pilihanmu, tinggal pilih yang terbaik yang mana. Dan ketika kamu membutuhkan itu kayak, oh aku butuh sosial media spesialis nih. Coba diskusi dulu sama temen. Tanya dia. Lu selama ini jalanin gimana? Belum tentu kamu langsung pakai dia. Tapi kamu setidaknya dapat info dari dia. Kayak kita mau renov rumah. Oh, ada keluarga yang kontraktor, tanya itu dulu. Ada teman yang kontraktor, tanya dia lagi, yang terbaik menurutmu gimana? Planningnya kita mau bikin kayak gini. Kalau kita dak aja atau kalau kita gimana? Mereka yang lebih ngerti dari kita, nanti mereka akan kasih tahu. Kalau kamu pakai yang kayak begini, keunggulannya apa? Pakai yang apa? Kalau kamu nanya ke kontraktor biasa yang jualan ke kamu, itu belum tentu mereka kasih tahu. Kadang-kadang mereka, oh saya udah kasih bapak yang terbaik, ini yang terbaik pak, yang terbaik. Tapi kalau dari temen, ketika kita sambil ngobrol-ngobrol, dia kan bilang, oh kalau kamu pakai platnya besi tuh, nanti bisa begini dia, begitu dia, gitu. Itulah gunanya punya banyak temen. Intinya teman-teman yang positif yang membangun kamu lah ya. Untuk kalian yang mau cari jodoh, untuk kalian yang mau cari peluang pekerjaan, untuk kalian yang ingin mengubah nasib Anda, itu dimulai dari lingkungan Anda juga. Kalau Anda berdiri sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Anda harus cari teman. Hidup ini, kita ini manusia makhluk sosial. Anda tidak pernah bisa sendirian. Anda harus mencari teman yang bisa mensupport Anda. Kita sangat perlu itu. Teman berbagi, teman ngobrol. Bahkan ada teman yang hanya untuk sekedar melepas stres. Mungkin nggak ada sesuatu yang terkonek dengan dia, dalam artian pekerjaan kita ranahnya sangat beda jauh, gaya hidup, obrolan juga beda jauh. Tapi ketika ketemu dengan dia, kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa ngobrol dengan nyaman. Itu pun adalah berkat. Dan kita bisa belajar banyak hal dari dia. Kan hal ini nggak selalu tentang bisnis dan lain-lain aja. Ada juga belajar tentang hal-hal kehidupan ya. Itu yang sangat penting. Karena banyak orang malah membiarkan dirinya di lingkungan yang toksik. Yang akhir-akhirnya ntar ngomongnya apa? Cece, saya kepahitan, saya luka batin, saya punya temen kok gini, punya temen kok gitu. Temen toksik tinggalin aja, orang itu bukan suamimu, bukan istrimu, bukan pasanganmu, bukan orang tuamu, dia cuma temen gitu loh. Belajarlah membeda-bedakan posisi kita gitu ya. Makanya saya sering bilang kalau saya di live, ya saya sebagai orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kalau saya sama Cemeli, sama Kristanti gitu ya, sama Helena dan lain sebagainya, posisi saya sebagai teman. Jadi kami bercanda, apa ngobrol ya kayak biasa. Walek-walekan, apa itu kayak biasa. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, posisi saya di situ ya sesuai pekerjaannya. Pegawai saya bisa cerita ke saya, ibu saya sakit, apa-apa. Saya lagi camp as a friend waktu itu. Ya, ketika dia bilang ibunya sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika urusan pekerjaan, berarti dia tetap pegawai saya tetap atasannya. Saya berhak tegur dia, saya berhak kasih arahan ke dia, dan dia harus ngikutin apa yang saya arahkan. Tapi kalau dia lagi punya masalah pribadi, dia mau cerita ke saya, berarti saya menempatkan dirinya sebagai teman. Jadi harus bisa dipisah-pisahkan dengan profesional gitu loh. Kalau enggak, kacau. Kadang-kadang soalnya kita terpaksa berurusan kerja dengan orang-orang toksik. Bukan dengan mungkin bosmu toksik, mungkin ada rekan kerja yang toksik. Kadang-kadang kita terpaksa. Kalau dengan orang-orang yang sudah seperti itu, sebatas pekerjaan aja. Perlunya apa dalam pekerjaannya? Udah itu aja yang dihubungin dia. Nggak usah mendekatkan diri terlalu dalam. Tapi ada juga sama teman kerja, dia asik juga diajak berteman, ya sudah. Ada waktunya Anda perlakukan dia sebagai teman kerja dalam bidang pekerjaan as a profesional. Makanya jangan suka minta gratis sama temen ya. Bayar jasanya tetap, bayar apa yang kamu beli dari dia tetap gitu. Supaya tidak merusak hubungan pertemananmu. Di luar pekerjaan kalian berteman, ya hangout bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Ada orang-orang yang, oh kalau temen gratis lah, diskon lah, apalah. Jangan gitulah, jangan terlalu kayak murce gitu loh ya. Jangan terlalu kayak murce gitu loh.
Justru temen harus lebih suportif sama temennya. Kalau memang harus bayar ya bayar gitu. Lain ceritanya kalau temenmu berpikir kayak aku kasih kamu biar kamu coba. Kan ada orang kayak gitu, nggak apa-apa coba aja bawa pakai kayak gitu-gitu. Dia lagi mau supaya kita trial barang dia, itu beda. Tapi kalau memang kamu butuh terus kamu ngotot minta gratis, agak gila juga kamu berarti, ya. Saya bingung lihat orang yang bilang kayak saya mau gimana saya ketemu jodoh, terus gimana saya mau cari pekerjaannya sulit banget. Saya nggak tahu sih apakah iya sesulit itu, tapi saya lihat soal dari lingkungan saya tuh kayak ada aja kok orang tuh yang kayak kasih peluang, kasih ide yang aku nggak ngerti sih dengan kalian yang ketemu orang-orang toksik ini di mana lobangnya kalian ketemu orang-orang toksik tuh kok bisa gitu ya. Karena lingkungan saya tuh jarang yang begitu. Apa mungkin karena saya menempatkannya sebagai terlalu apa ya? Ya kalau teman ya teman kayak gitu loh. Kalau ada kedekatan ya beda lagi kayak gitu-gitu. Jadi bisa ada plot-plotnya gitu kan. Gimana saya bingung itu ya. Sama orang-orang yang nggak dapat peluang bisnis, nggak dapat peluang kerja juga antara dia nggak bisa melihat peluang itu, karena ada orang-orang yang memang nggak bakat bisnis, jadi peluangnya pun dia nggak lihat, atau memang dia yang menolak, banyak menolak gitu loh, ini nggak mau itu nggak mau. Kalau buat saya sih nggak ada hal yang kita nggak bisa, nggak mau itu banyak, nggak bisa itu nggak ada. Jadi kalau salah pilih jodoh gimana? Ya mau gimana, dijalani, diperbaiki. Sudah jadi jodoh ya, maksudnya kamu sudah sampai nikah gitu loh. Kalau kamu sudah memutuskan berpisah pun, ya berarti kamu harus mengampuni dan lebih berhati-hati lagi. Ada orang udah salah pilih jodoh terus salah dirinya tuh kengken sih. Bingung aku. Kayak mempermainkan gitu loh. Kalau salah ya diperbaiki, perbaiki hubungannya dengan pasangannya supaya mendingan. Kalau memutuskan berpisah ya mau nikah yang berikutnya ya pilih-pilih lagi. Ada kemarin saya ketemu temen juga udah umur 52 tahun, nanya saya masih ada jodoh apa enggak. Sebetulnya jodohnya dia ada, waktu sekitar umur 30-an harusnya ketemu, tapi dia udah nikah sama orang lain. Jadi dia akan ketemu lagi tuh nanti, masih lama banget gitu. Jodohnya juga udah nikah sama orang lain, punya anak 1 cewek. Dibilang baik nggak jodohnya? Ya susul lah, nggak terlalu baik, tapi itu emang jodohnya dia. Sama suami pertamanya di KDRT iya, dipukul iya, ya KDRT dipukul sama ya, disuruh kerja iya, dan nggak karu-karuan. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Terus dia kenal sama cowok nggak nikah, tapi kayak hidup bareng, kisahnya nggak jauh beda. Dan saya bilang sama dia, kamu terus mengulang kesalahan yang sama karena kamu orang nggak bisa kesepian, dan ada cowok lewat mana aja kamu kayaknya langsung mau. Baru ketemu saya yang ditanya banyak kali, cowok ini jodohku nggak, cowok itu jodohku nggak, dalam hatiku banyak kali cowoknya yang ngedeketin dia tuh banyak gitu, mungkin karena umur 52 tapi masih menarik ya. Tapi kamu tuh, kalau saya pribadinya kalau suami saya meninggal saya nggak nikah lagi, yang penting tinggalin harta yang banyak ya. Kalau nggak ada hartanya susah mungkin mau nikah lagi kan, biar ada yang ngurusin gitu. Tapi kalau memang kayak dia tuh dia udah kerja sendiri apa gitu, apa nggak trauma gitu loh dulu dengan suami-suami yang udah menggila gitu, terus sekarang ada laki mana aja dia kayak mau gitu. Harusnya kan lebih bijaksana, ini nggak lebih bijaksana ya. Kamu arisan di di rumah temenku temenku yang notaris. Aku juga lagi tanya sih di mana alamatnya, coba di Sherlock ya. Jadwal padat merayap ya, itu dah, itu namanya bergaul. Apalagi Desember nih pergaulannya makin banyak karena tiba-tiba Christmas dinner sini, Christmas dinner situ. Jadwal kita kabatnya Meli ya. Ya intinya banyak-banyaklah bergaul. Dari pergaulanmu tuh kamu akan ketemu dengan banyak orang yang membuka pola pikirmu, tapi kalau mereka toksik dijauhkan, dijauhi ya. Jangan sampai racunnya udah keburu nyerap ke kamu gitu.
Kita tunggu Eri yuk. Eri lama tuh, akhir Desember baru. Manusia tuh jangan banyak takutnya. Tapi kalau aku gini nanti gini, orang ngomongin aku gini, orang ngomongin aku gitu, kayak artis aja diomongin-omongin. Gak ada yang ngomongin kamu, say. Santai aja, lakukan aja yang terbaik, gaspol remblong dulu. Ya, untuk yang terbaik di gaspol remblong. Jadi maksudnya gini loh, kamu tuh kan kebanyakan kan yang mencegah kamu melakukan sesuatu tuh kan pemikiranmu sendiri. Karena kamu takut gagal, kamu takut gini, kamu takut gitu ya. Takut aja nggak ngerti aku, banyak kali takutmu tuh. Heran aku sama kamu juga ya. Nanti terus ini nanti kalau aku diomongin orang, itu ketakutan saya dulu. Kalau diomongin orang gimana, kalau orang pandang kita begini bagaimana, dan begitu dan begini bagaimana, udah. Saya bisa bilang sama kalian nggak usah takut. Ya, tentang pandangan orang, omongan orang. Takut sama Tuhan aja. Takut kalau salah di mata Tuhan gitu. Tentang usaha-usaha yang mau kalian jalankan, aku takut melangkah, karena aku takut gini, aku takut gitu. Mungkin kamu ada trauma, pernah mengalami kerugian dan sebagainya. Tapi itu berarti kamu belum belajar juga dengan baik. Kalau buat saya bukan yang nggak pernah gagal. Ya pastilah ada kegagalan dan mungkin banyak. Ya, tapi buat saya kegagalan itu adalah kesempatan saya belajar. Jadi saya tahu apa yang cocok atau tidak cocok buat saya. Saya tahu kesalahan saya kemarin apa yang harus diperbaiki. Kalau kamu takut nggak melangkah, itu lebih buruk daripada kamu gagal. Kamu tidak akan pernah dapat pelajaran. Kamu tidak akan tahu apa yang harus kamu perbaiki dalam hidupmu. Ya, apalagi untuk takut melakukan hal-hal yang bisa buat dirimu jadi lebih baik. Takut untuk belajar sesuatu yang positif gitu. Kayak Guston takut geng motor, alias takut serangan balik kalau pembersihan. Takut yang gak ada guna-gunanya. Dia lebih memilih kesetanan daripada dia lawan setannya, gitu aja. Sesimpel itu si Guston tuh. Itu menurut saya takut yang goblok, takut yang gak ada gunanya. Tapi orang-orang ini kan semuanya kebanyakan ditipu dengan rasa takutnya. Padahal setelah dilewati, aman, damai, sejahtera aja. Eri itu kirimannya 100 kalinya Guston, hal-hal negatifnya. Tapi sampai hari ini Eri gak berhenti-berhentinya berjuang. Gangguannya ekstrem gak? Ekstrem banget. Eri itu tiap hari gak ada hari tanpa sakit. Kepala sakit lah, pundak berat lah, perut melilit lah. Semua lengkap. Sampai saya bilang Eri ini hebat loh. Dia tetap kerja. Kamu sama Guston gak ada apa-apanya. Eri itu emang sekeluarga mau dibikin mati. Karena Eri kan anak sultan ya. Kaya raya dia, hartanya tuh yang direbutin. Sultan Bolkiah Eri itu tahu, kalian aja gak tahu. Hartanya Eri tuh yang menjadi perebutan. Guston tuh ada sekecil-kecil ujung upil tuh. Kiriman-kirimannya santai aja. Eri yang dahsyat kirimannya aja gak berhenti-berhenti tuh loh. Saya ngeliat gangguannya Eri ini luar biasa, dia bertahan loh. Eri melawan ketakutannya, dia hidup tuh sampai hari ini, dia lewatin aja tuh. Kalau Bu Linda mah yang otaknya aja sih yang mesti dibenerin. Gak tau, orang tuh ngeliat Eri kayak sultan. Harta tuh emang dia bahaya. Gak punya harta ya bahaya. Punya harta ya banyak juga yang mau merebut itu sampai pakai hal-hal yang jahat. Itu bukan kamu aja yang menghadapi, semua ada aja orang-orang lain yang menghadapi. Nanti kalau aku cerita nanti kamu kaget lagi. Tapi yang penting hidup tuh harus bahagia. Lakukanlah hal-hal yang membuat kamu bahagia. Orang lain itu tidak akan iri dengan hartamu kok sebenarnya. Orang lain itu tidak akan iri dengan baju yang kamu pakai, ya. Hanya dilihat, oh bagus tuh bajunya dipakai sama dia, mungkin kayak gitu. Orang lain itu akan iri ketika melihat kamu bahagia dengan apa yang kamu miliki, kamu bahagia melakukan apa yang kamu miliki. Karena rasa yang paling sulit didapatkan oleh mereka adalah rasa bahagia. Melihat kamu enjoy menjalani hidupmu, itu adalah hal yang paling bikin orang lain tuh jadi iri, ya. Jadi bukan benda, bukan apapun gitu ya. Bukan mobil, bukan rumah, bukan ETGM yang lainnya, tapi hidup seperti cara yang Anda inginkan, hidup diam di dalam Tuhan, seperti cara yang Anda inginkan, dan hidup dengan bahagia.
Makanya sangat bodohlah Anda kalau Anda terus menyimpan yang namanya kepahitan dan luka batin. Sedangkan yang menjadi pembalasan terbesar kita kepada iblis dan orang-orang kesetanan itu adalah Anda hidup dengan bahagia. Iblis dan orang-orang kesetanan tuh paling nggak bisa lihat orang lain bahagia. Justru mereka akan makin bahagia ketika Anda marah-marah, Anda ketakutan, Anda stres, Anda tertekan, kelihatan hidupmu nggak bahagia. Ada orang lain yang berbahagia di dalam ketidakbahagiaanmu. Tapi ada banyak orang yang mules, yang marah, yang gak suka ketika kamu bahagia. Saya sudah buktikan itu. Semakin tenang hidup kita, semakin damai hidup kita, justru semakin memuakkan bagi orang-orang yang berniat jahat sama kita. Tapi ketika kita punya masalah, itu buat mereka hore. Makanya kenapa kedamaian itu perlu. Ketika kita sudah damai, Anda tuh seperti dalam satu bubble, di mana Anda nggak peduli lagi dengan lingkungan luar Anda membawa pengaruh apa ke dalam diri Anda. Anda dalam satu gelembung, yaitu dunia Anda, yang Anda sudah damai di dalamnya. Dan kemanapun Anda pergi, Anda lihat orang-orang yang rusuh di luar, Anda melihatnya dari luar gelembung, mereka di luar gelembung Anda, di luar bubble Anda. Jadi Anda cuma lihat aja tuh orang ngapain, itu orang kenapa begini, kenapa begitu. Seperti nontonin mereka, tapi kita tetap dalam lingkungan, dalam surrounding yang aman gitu. Bisa dibayangin nggak ini? Ya. Karena saya orangnya agak imajinatif, jadi saya ajak Anda berimajinasi. Kayak kita lagi duduk dalam satu bubble, kita nyaman di situ, kita happy, kita nontonin tuh keributan-keributan di luar, drama-drama orang di luar. Seperti itu rasanya kalau sudah damai. Yang penting kita di sini aman, damai. Dan orang di luar itu akan melihat ke dalam bubble Anda, kok tuh orang santai banget ya dalam bubble-nya ya? Kok dia tenang banget ya? Kok dia damai banget ya? Itu yang mereka tidak miliki. Makanya jangan sibuk cari validasi, tapi sibuklah berbahagia. Kalau kamu cuma cari validasi, kamu tertekan, kamu stres, gak jadi bahagia. Validasi dari orangnya kan macam-macam. Kamu sudah dari orang, sorry ya, mungkin dari gak punya duit lah, duit 1 juta aja sangat banyak. Punya duit 10 juta tuh buat kamu udah wow, udah pengen nunjukin, udah pengen cari validasi. Ya. Tapi nggak semua orang terimpress dengan duit 10 juta. Ada yang sudah punya duit 1 miliar, dia pamer. Tapi duit 1 miliarmu tuh kecil bagi orang lain. Achievementmu belum tentu itu besar bagi semua orang. Tapi apa yang menjadi achievementmu, nikmatilah dengan bahagia. Nggak perlu orang lain tahu dan nggak perlu orang lain berkomentar. Karena achievement tiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada achievement kecil, misalnya kayak contoh nih ya, kita diet, kita bisa turunin berat badan 2 kilo aja, itu achievement loh. Tapi ada orang lain udah turunin 20 kilo. Nggak bisa disamain. Tapi berbahagialah dengan berat badanmu yang turun 2 kilo itu, karena itu hasil usahamu. Ada orang yang bilang, aku pengen punya duit 100 juta. Karena gajinya dia cuma 5 juta, punya 100 juta tuh berat. Tapi kalau orang yang mungkin dia gajinya, penghasilan sendiri 500 juta per bulan, punya 100 juta ya gampang banget. Paham ya? Jadi kalau kita menunjukkan achievement kita supaya orang melihat kepada kita, membutuhkan pengakuan dari mereka, level setiap orang itu berbeda. Achievement kamu itu malah bisa jadi buat mereka hal-hal yang biasa saja, yang kecil. Tapi selama itu bikin kamu bahagia, maka jadikanlah itu kebahagiaan bagi dirimu. Berusaha raih, jadikan tuh achievement untuk dirimu. Hal kecil sekalipun. Yang penting kamu menikmati prosesnya dan kamu mendapatkan hasilnya. Supaya kamu bisa bahagia. Alias tidak usah terlalu banyak melihat kepada orang lain. Kamu gak akan bahagia. Kamu punya permen 1, seharusnya kamu udah bisa makan permen itu, kamu udah happy. Tapi karena kamu lihat ada orang lain yang bawa permen dan coklat, kamu jadi unhappy. Seharusnya aku bisa makan coklat juga, aku pingin coklat juga, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Jadi ketakutan tuh sebenarnya hanya tipuan. Dulu saya takut setan. Takut sama setan, takut sama rupa-rupanya setan tuh yang emang acak gadut. Setan gak ada yang ganteng loh. Kalaupun ganteng tuh itu tipu daya mata aja. Aslinya mereka jelek semua.
Ya. Kenapa iblis iri dengan manusia yang punya wujud, tangannya jelas, mukanya jelas, ya semuanya jelas? Karena mereka sesungguhnya nggak berwujud. Penggambaran iblis yang Anda lihat, mereka tuh nggak punya wujud. Itu cuman penggambaran. Entah digambarkan kayak monster, kayak apa, itu cuman penggambaran supaya kelihatan menyeramkan. Tapi mereka aslinya tuh, ya saya bisa bilang nggak berwujud, kayak hitam pekat, bentuknya kayak sering berubah-ubah kacau gitu. Jadi bukan yang kayak kita firm, bentuknya udah kayak gini. Dan kayak ada yang cuman kelihatan matanya merah, ada tanduknya, tapi bentuknya nggak firm gitu loh, nggak, ya kayak gitulah. Dan itu pun bentuk yang masih, maksudnya bukan bentuk asli mereka. Karena sesungguhnya tidak ada satu manusia pun juga yang bisa melihat rupa aslinya iblis. Dia terlalu malu dengan rupa aslinya dia. Jadi kalau kamu lihat Lucifer itu ganteng, itu tuh tipuan gitu loh, ya. Kalau Tuhan kan tidak bisa dilihat karena Tuhan terlalu mulia. Kalau kita memandang kemuliaan Tuhan langsung dengan mata kita, alias wujud Tuhan dengan mata kita, terbakar kita saking mulianya Tuhan. Kalau iblis tuh nggak bisa dilihat karena iblis malu sama dirinya dia. Jadi dia memakai wujud-wujud lainnya, yang sebenarnya itu bukan bentuknya dia. Ya. Nah, jadi kita jangan kayak iblis, jangan kayak iblis yang malu dengan diri kita gitu loh. Sehingga kita ingin menjadi orang lain, ingin jadi iri pada orang lain, jadi ingin merubah diri kita seperti yang orang lain punya target-target kita ikutin gitu. Gak usah. Saya adalah orang yang senang melihat artis-artis cantik. Tapi saya nggak sampai operasi mengubah wajah jadi mereka kayak gimana-gimana, enggak. Saya berusaha, untuk menjadi lebih baik, iya. Kita harus, panas banget. Pintu kebuka dikit aja kayaknya AC-nya langsung hilang loh. Berusaha kayak dengan cara kita olahraga, kita rawat diri dan sebagainya. Tapi bukan untuk menjadi diri mereka, paham nggak sih? Ya, paham perbedaannya? Jadi kalau wujud Tuhan Yesus apakah sama seperti yang banyak digambarkan? Tidak ada satu manusia pun yang tahu wajah aslinya juga. Kenapa digambarkannya berambut gondrong, berkumis gitu ya, berjenggot? Karena di zaman itu digambarkan bahwa semua orang berpenampilan seperti itu. Kebanyakan orang berpenampilan seperti itu di zaman ketika Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus lahir kan menyerupai manusia supaya berbaur menjadi satu, maka wujudnya pun seperti manusia pada zaman itu. Tapi kalau ditanya apakah yang digambarkan tuh eksak asli wajah Yesus, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah tahu wajah Yesus yang asli seperti apa. Tapi karena dikatakan menyerupai wujud manusia pada zaman itu, memang seperti itu penggambarannya, Pak. Gimana, mudeng ya, paham ya? Cara berpakaiannya, rambut-rambutnya. Mungkin kalau lahir di zaman sekarang ya mungkin rambutnya beda lagi gitu ya. Tidak ada satupun yang tahu wujudnya Tuhan Yesus. Tapi digambarkannya seperti itu supaya kita seperti ada bayangannya. Makanya jangan kita ini membandingkan diri sama orang lain terus-menerus sampai jadi toksik untuk diri kita. Berbahagialah dengan achievement kita, pencapaian-pencapaian kita. Karena sesungguhnya banyak orang juga pingin jadi kamu, tapi mereka nggak bisa. Sedangkan kita juga pingin jadi orang lain. Nah, ini yang bikin kita nggak bahagia. Berbahagialah dalam kehidupan kita, dalam gelembung kita tadi tuh. Berbahagialah. Kalau dulu saya takut hantu, sekarang saya udah nggak takut sama sekali. Ngapain gue pusingin si hantu, wujudnya juga kagak jelas, bagusan wujud gue kemana-mana. Ya udah, nggak usah peduliin. Karena ketakutan
ketakutan saya tuh tipuan. Hantunya pernah nggak muncul depan saya? Nggak pernah dulu. Nggak pernah dia muncul depan saya. Paling 1-2 kali aja ketika saya ketindihan apa gitu, saya dapat penglihatan yang super jelas. Ya. Sebelum-belumnya kan saya hanya merasa-rasakan. Karena hantu itu kalau muncul depan kita, dia juga menguras energinya dia, say. Untuk dia bisa menunjukkan wujudnya tuh dia harus pakai energi, macam energi tenaga surya gitu ya. Tapi ya maksudnya itu melelahkan buat mereka gitu. Jadi ketakutan kita tuh yang dipakai sama mereka tuh sebagai energi tambahan dan kekuatan. Yang kita takutin itu aja nggak muncul depan muka kita, hanya pikiran kita kan yang menipu kita kan, yang kayak, wih ada setan nih di sini nih, setannya begini begini begini. Coba kalau kamu cuek, nggak takut kamu. Ketakutan tuh tipuan. Mau menghadapi seseorang keburu takut, malah nggak jadi bener. Mau interview kerjaan, keburu takut, ditanya apa ngomongnya apa, ditanya A jawabnya Z nanti. Akhirnya gagal interview bukan karena Anda nggak mampu, gagal interview bukan karena nilai-nilai kuliah Anda jelek, Anda gagal interview karena Anda ngangok di situ, gagu, kayak nggak bisa diajak berkomunikasi, keduluan takutnya. Orang kalau udah keduluan takutnya diajak ngomong apa juga henghong kali. Cie, saya mau beli garam lukat, ada di keranjang kuning ya, Cie? Ada keranjang kuningnya, klik aja link yang dari profilnya. Sekali sebulan saya masuk malam, Cie, saya lebih takut ngantuk dan gak kelar kerjaan dibanding hantu. Iya, hantu mah gak usah ditakutin. Takut sama Tuhan, bukan sama hantu, udah dibilangin. Hantu ditakutin, kita aja lebih mulia daripada mereka. Saya malah kesel kalau ditakutin, karena aku bilang enak aja nakutin gue mati-matian biar cicilan KPR. Jadi intinya adalah ketakutan itu adalah ketakutan, kekhawatiran itu adalah tipuan pikiran kita yang sebetulnya kita lihat depan mata aja belum, tapi pikiran kita menipu kita sehingga hati kita sudah langsung terikat dengan itu. Seneng banget sih bohongin diri sendiri. Padahal yang dikhawatirin belum muncul depan mata, yang ditakutin belum muncul depan mata. Nanti kalau yang dikhawatirin muncul pun lewat-lewat aja tuh, tetap aja bernapas, tetap aja kita harus hadapin, tetap aja beres. Ya udah sih. Ya. Apalagi untuk masalah-masalah gede, dulu saya juga khawatir. Bahkan ada hal-hal yang saya tahu harus saya hadapi sampai sekarang nih ya. Kadang saya mikir, aduh Tuhan harus ya nanti saya harus menghadapi ini. Harus ya suami saya menghadapi ini gitu ya. Ya, tapi saya pikir-pikir lagi ya sudahlah. Dijalani aja, dilewati aja. Kayak misalnya saya bilang sama kalian, oh iya tahun depan akan kebanyakan ada musibah gini. Ya, lalu saya ajak kalian sama-sama berdoa supaya setidaknya Tuhan memberi kita pengampunan. Dan ada banyak hal yang Tuhan tangguhkan lah, diampuni gitu ya. Tapi ada orang-orang yang membuat mereka tuh berpikir kayak, waduh nanti kalau kita harus menghadapi tahun ini nih gimana nih, begini nih begini. Ngapain lu sibuk sama ketakutan yang begitu? Terjadi nggak terjadi harus dilewati kok. Setidaknya supaya itu nggak terjadi bisa kita tanggulangi dari sekarang dengan kita menjaga diri kita, minta doa banyak-banyak juga sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni semua. Kenapa bencana itu terjadi? Manusia makin tamak, makin serakah. Dunia makin tua. Manusia banyak yang gak ke Tuhan. Maka setidaknya dengan kita orang-orang yang tahu ada kemungkinan akan terjadi, kita yang harus lebih banyak doa. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta digagalkan. Bukan hidup dalam ketakutan. Apalah dayamu sayang, kamu takut aja terus gak ada daya. Ketakutan itu paling menipu kamu. Itu tipuan, semua tipuan. Aku mau kenal sama cowok, aku takut, C. Siapa tahu cowoknya juga naksir kamu, kenapa kamu takut duluan?
Emang kalau kenal sama cowok juga kenapa? Nggak diterekam ini? Nggak langsung masuk neraka ini? Ya kan? Lepaskanlah dirimu dari perasaan-perasaan yang nggak jelas yang mengikat hatimu itu, yang bikin kamu tuh tidak damai. Ya, takut setan, takut apa, hal-hal yang nggak terlihat tuh yang kamu takutin. Padahal mah tinggal dihadapi aja nanti. Kalau terjadi, hadapin aja. 95% ketakutanmu tuh nggak kamu hadapi kok. Ada semua cuma di otakmu. 5% yang kejadian juga nafas-nafas aja, hidup-hidup aja. Oke? Udah, aku mau udahan live-nya. Capek juga aku ngomong dari tadi tau, ya. Nanti malam kalau ada waktu, mudah-mudahan kalau Tuhan perkenankan saya akan live lagi. Kalau nggak ada ya sudah lah, berarti kan see you kapan-kapan lagi. Follow aja telegramnya Lukat Suci, supaya kamu tahu jadwal live kita. Karena kalau mau live pasti akan di broadcast. Otak kita terlalu agresif. Otakmu tuh otakku enggak otakmu tuh terlalu agresif. Suami ngapain dikit dikira ada suaminya selingkuh. Coba nak ya. Itu aja masalah otaknya Meli itu. Kalau bisa diganti sama otak sapi, udah saya ganti tuh kepalanya Meli, biar ringkes. Ya udah deh, ayo mau siap-siap bergaul dulu ya. Sekarang udah enggak yang bener. Ya sih udah berkurang jauh sih. Ya. Awas aja kumat lagi capek Jangankan Kodani kita yang dengerin kamu kumat aja udah astagfirullah ya. Udah, kalian lawan ketakutan kalian. Tuh, Meli bergaul sama saya berarti ada perubahan positif dia. Sejak dia bergaul sama saya. Dari yang dulunya dia marah mulu, udah lebih sabar. Dari yang dulunya dia sering berpikiran negatif, curigaan sama suaminya, udah lebih sabar. Kamu nggak tahu aja ada setan masuk ke badannya Helena yang dari rumahnya Meli. Dia niruin Meli marah, kita sampai ketawa ngakak. Karena persis banget dia niruin Meli marah. Gitulah. Oke. Apa lagi nih, tiba-tiba ada acara. Aduh, udah deh, capek banget dengan acara-acara ini. Thank you, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bye-bye.